Katanya, ZPT alami lebih aman daripada ZPT sintetis untuk tanaman padi. Tapi, apa benar sesederhana itu? Banyak yang bilang pakai yang alami saja, dijamin aman. Tapi ada juga yang bilang, kalau mau hasilnya cepat, yang sintetis juaranya. Nah, di video ini, kita akan bongkar tuntas faktanya. Mana yang lebih baik untuk padi kita? ZPT alami atau sintetis? Kita akan lihat dari cara kerjanya, perbandingannya, kapan waktu yang tepat untuk memakainya, dan kesalahan-kesalahan umum yang sering dilakukan petani. Jadi, pastikan tonton sampai habis biar tidak salah kaprah lagi. Mari kita mulai dari yang pertama. Apa itu ZPT alami? Sederhananya, ini adalah zat pengatur tumbuh yang berasal dari bahan-bahan organik. Contoh yang paling umum kita temui itu seperti ekstrak rumput laut, asam amino, atau hasil fermentasi dari bahan-bahan organik lainnya. Karena bahannya alami, cara kerjanya pun lebih lembut dan bertahap. ZPT alami ini tidak langsung memaksa tanaman untuk tumbuh, tapi lebih ke membantu melancarkan proses metabolisme alaminya. Ibaratnya, ini seperti suplemen atau multivitamin untuk manusia. Dia membantu tubuh bekerja lebih efisien, bukan sebagai obat dosis tinggi. Keuntungannya, risiko tanaman jadi stres karena kelebihan dosis itu jauh lebih kecil. Makanya, ZPT alami ini sangat cocok untuk perawatan rutin, menjaga kesehatan tanaman secara berkala, dan sebagai tindakan pencegahan agar tanaman tidak gampang sakit. Sekarang kita beralih ke ZPT sintetis. Dari namanya saja sudah jelas, ini adalah ZPT buatan pabrik yang meniru hormon alami tanaman. Biasanya, kandungannya sudah spesifik. Misalnya hanya mengandung auksin untuk merangsang akar, giberelin untuk memanjangkan batang, atau sitokinin untuk pembelahan sel. Karena kandungannya terkonsentrasi dan spesifik, cara kerjanya sangat cepat dan terarah. Efeknya bisa langsung terlihat dalam waktu singkat. Misalnya, setelah disemprot, beberapa hari kemudian, anakan padi langsung banyak atau malainya jadi lebih panjang. Tapi, disinilah letak risikonya. Karena efeknya kuat, kalau dosisnya salah sedikit saja, akibatnya bisa fatal. Tanaman bisa keracunan, pertumbuhan jadi tidak normal, bahkan bisa gagal panen. ZPT sintetis ini ibarat obat keras atau steroid. Dia sangat ampuh untuk kondisi darurat atau phase kritis tertentu, tapi tidak boleh dipakai sembarangan. Nah, biar lebih jelas, mari kita bandingkan langsung keduanya. ZPT alami, reaksinya cenderung lambat dan butuh waktu. Sedangkan ZPT sintetis, reaksinya sangat cepat. Dari segi keamanan, ZPT alami jelas jauh lebih aman dan risikonya lebih rendah. Sebaliknya, ZPT sintetis lebih berisiko kalau kita tidak paham dosis dan waktu pemakaiannya. Efek yang ditimbulkan ZPT alami itu lebih lembut, lebih ke arah menyehatkan tanaman secara keseluruhan. Kalau ZPT sintetis, efeknya kuat dan langsung menusuk ke target yang diinginkan. Jadi, untuk tujuan jangka panjang dan menjaga kesuburan tanah, ZPT alami lebih unggul. Tapi kalau butuh dorongan sesaat untuk mengejar ketertinggalan pertumbuhan, ZPT sintetis adalah jawabannya. Lalu, kapan waktu yang paling tepat untuk memakai ZPT alami? Pertama, di fase vegetatif awal. Saat padi masih anakan, ZPT alami membantu membangun pondasi tanaman yang kuat tanpa memaksanya. Kedua, saat kondisi tanaman sudah sehat. Tujuannya bukan untuk mengobati, tapi untuk menjaga dan meningkatkan performanya. Ketiga, untuk perawatan rutin, misalnya disemprotkan setiap 10 atau 14 hari sekali untuk menjaga stamina tanaman. Dan yang terakhir, ZPT alami sangat direkomendasikan untuk petani pemula
yang mungkin belum terlalu paham seluk-beluk dosis ZPT. Ini pilihan yang lebih aman untuk belajar. Terus, kapan kita butuh ZPT sintetis? Pertama, saat padi memasuki fase kritis seperti fase bunting atau primordia. Di fase ini, tanaman butuh energi ekstra untuk pembentukan malai dan ZPT sintetis bisa memberikan dorongan yang dibutuhkan. Kedua, saat pertumbuhan tanaman terlihat tidak optimal atau kerdil, mungkin karena faktor cuaca atau kekurangan unsur hara tertentu, ZPT sintetis bisa jadi pemicu agar pertumbuhannya kembali normal. Ketiga, ketika kita benar-benar butuh dorongan cepat. Misalnya, setelah serangan hama, tanaman butuh segera pulih. Dan yang paling penting, ZPT sintetis hanya boleh dipakai dengan dosis yang sangat terkontrol dan pemahaman yang baik tentang kondisi tanaman. Jangan pernah coba-coba. Sekarang kita bahas kesalahan umum yang sering terjadi. Pertama, banyak yang menganggap ZPT alami itu tidak bisa overdosis. Ini salah besar. Walaupun lebih aman, kalau diberikan berlebihan, tetap saja bisa mengganggu keseimbangan hormon tanaman. Misalnya, tanaman jadi terlalu subur daunnya, tapi lupa berbuah. Kedua, mengira ZPT sintetis itu pasti berbahaya dan harus dihindari. Ini juga tidak benar. Jika dipakai dengan benar, di waktu yang tepat dan dosis yang pas, ZPT sintetis adalah alat yang sangat ampuh untuk memaksimalkan hasil panen. Yang berbahaya bukan zatnya, tapi cara pakainya yang salah. Kesalahan ketiga dan yang paling fatal adalah memakai ZPT, baik alami maupun sintetis, tanpa melihat kondisi tanaman. Asal semprot saja tanpa tahu apa yang sebenarnya dibutuhkan tanaman. Jadi, kesimpulan praktisnya bagaimana? ZPT alami itu unggul di keamanan, sementara ZPT sintetis unggul di kekuatan. Pilihan yang paling benar bukanlah memilih salah satu dan menjelekkan yang lain. Keduanya punya peran masing-masing. Kunci suksesnya adalah menggunakan ZPT yang tepat di waktu yang tepat. Anggap saja ZPT alami sebagai makanan sehat sehari-hari dan ZPT sintetis sebagai obat saat kita sakit atau butuh suplemen peningkat performa. Kombinasikan keduanya secara bijak, maka hasil panen padi kita bisa lebih optimal. Semoga penjelasan ini bermanfaat ya. Di video berikutnya saya akan bahas ciri-ciri padi yang kelebihan ZPT, baik alami maupun sintetis yang seringkali tidak kita sadari. Gejalanya kadang mirip serangan penyakit loh. Jadi jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan informasinya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.